Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, untuk materi IPA kali ini kita lanjutkan pada bab 5, yaitu bab lapisan bumi dan bencana. Silahkan kalian persiapkan buku LKS kalian halaman 51. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi yang akan dibahas yang pertama yaitu lapisan bumi, gunung api, gempa bumi dan tsunami, dan tindakan tanggap bencana. Yang pertama, struktur bumi. Nah, bumi ini adalah planet ketiga dari 8 planet dalam sistem tata surya. Struktur bumi ini terdiri atas 3 lapisan, anak-anak. Yang pertama adalah lapisan inti bumi atau disebut barisfer. Nah, lapisan inti bumi ini merupakan bagian bumi paling dalam yang tersusun atas lapisan nive, yaitu nikelum dan verum. Nikelum ini biasa disebut dengan nikel, sedangkan verum itu besi. Untuk lapisan inti bumi sendiri ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Selanjutnya, lapisan yang kedua adalah lapisan selubung atau mantel. Nah, lapisan selubung ini biasa disebut dengan astenosfer, yaitu lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2900 km. Nah, lapisan ini berupa material cair kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Yang ketiga adalah litosfer atau lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau crust. Nah, ini merupakan lapisan bumi paling atas dengan ketebalan kurang lebih 70 km. Kalian bisa pahami gambar struktur lapisan bumi pada LKS halaman 56. Di situ ada gambarnya lebih jelas ya. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah komponen utama bumi. Kalau tadi struktur bumi, sekarang yang dibahas adalah komponen bumi. Jika struktur bumi itu ada 3, komponen bumi juga ada 3. Nah, yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer atau komponen gas, kemudian ada litosfer atau komponen padat, dan hidrosfer atau komponen air. Yang pertama kita bahas adalah atmosfer. Atmosfer ini berasal dari kata atmos dan spaira. Atmos berarti uap, sedangkan spaira berarti bola bumi. Jadi atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, di atmosfer ini memiliki tugas utama, yaitu untuk melindungi bumi dari gangguan benda-benda angkasa serta radiasi sinar matahari yang hendak masuk menuju bumi. Selanjutnya, untuk sifat-sifat atmosfer meliputi: pertama, tidak mempunyai warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud. Kemudian, mempunyai berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Yang ketiga, mempunyai sifat dinamis dan elastis, yaitu dapat mengembang dan mengerut. Nah, di atmosfer sendiri ini juga ada beberapa lapisan. Yang pertama, nih, bisa kalian lihat gambarnya, yaitu ada troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, jadi dia yang paling dekat dengan bumi.
Nah, pada lapisan troposfer ini terjadi peristiwa-peristiwa cuaca. Contohnya apa? Contohnya ada awan, hujan, perubahan suhu, tekanan, dan kadar uap air. Yang kedua adalah stratosfer. Pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon. Nah, ada yang tahu gunanya dari lapisan ozon itu apa? Nah, lapisan ozon ini berguna untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari secara langsung. Yang ketiga, ada mesosfer. Nah, sebelumnya pada batas luar stratosfer ini ada zona pemisah antara stratosfer dengan mesosfer yang disebut stratopause. Diingat-ingat, stratopause. Kemudian yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Kalau di mesosfer ini ada banyak meteor yang terbakar dan terurai. Nah, pada mesosfer, zona pemisah mesosfer ke termosfer atau ke lapisan selanjutnya disebut mesopause. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini biasanya juga disebut dengan lapisan ionosfer. Kenapa disebut ionosfer? Yaitu karena pada bagian ini terjadi peristiwa ionisasi atau pembentukan ion. Yang kelima adalah eksosfer, yaitu lapisan atmosfer yang paling luar. Lapisan ini dapat menghancurkan benda-benda yang melewatinya. Nah, tadi tempat terjadinya peristiwa cuaca itu terdapat di troposfer. Selanjutnya unsur-unsur cuaca ini meliputi ada tekanan udara, suhu di atmosfer, suhu udara, curah hujan, dan lapisan ozon. Sebelum membahas hidrosfer, Ibu akan bahas dulu mengenai litosfer. Nah, lapisan yang kedua adalah litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos, artinya batuan. Sphaira tadi artinya ya bola bumi atau lapisan. Berarti kalau litosfer artinya adalah lapisan kerak bumi yang paling luar yang terdiri atas bebatuan. Tapi bebatuan di sini bukan hanya batu atau benda yang keras saja, melainkan meliputi juga tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Kemudian litosfer ini merupakan lapisan yang tipis jika dibandingkan kulit bumi. Jadi litosfer ini bisa diibaratkan sebagai cangkang telur. Nah, di bawah litosfer ada lapisan yang kental, panas, dan tebal. Disebutnya astenosfer. Kemudian yang paling bawah merupakan lapisan inti sebagai kuning telurnya yang padat. Disebutnya astenosfer. Itu tadi sedikit mengenai litosfer. Sekarang yang ketiga adalah hidrosfer. Sudah pada tahu ya arti dari hidro itu? Ya betul, air. Hidros itu artinya air. Berarti kalau hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Tetapi balik lagi di sini, di hidrosfer ini bukan hanya meliputi perairan yang luas, contohnya laut dan samudra, melainkan meliputi juga ada air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Setelah membahas struktur bumi, komponen bumi, selanjutnya adalah fenomena bencana alam.
Fenomena bencana alam, kita mulai dari gempa bumi dan gunung berapi. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi. Diingat-ingat, seismologi. Sedangkan alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik disebut seismograf. Nah, kemudian pengertian dari gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Terjadinya perubahan energi panas ini menyebabkan pergolakan inti bumi menjadi energi kinetik sehingga menekan dan menggerakkan lempeng-lempeng bumi. Nah, gempa bumi menurut asalnya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa ini diakibatkan oleh pergeseran lapisan-lapisan batuan sepanjang bidang sesar dalam bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh gerakan magma yang dekat dengan permukaan bumi atau gunung meletus. Yang ketiga, gempa tumbukan. Nah, gempa ini disebabkan oleh jatuhnya meteor dari angkasa luar. Yang keempat adalah gempa guguran atau tanah longsor, disebabkan oleh dinding gua dalam tanah runtuh, biasanya berada di daerah pegunungan kapur dan daerah pertambangan. Kekuatan gempa pada sebuah daerah ini dinyatakan dengan skala Richter. Diingat-ingat, dengan skala Richter. Skala Richter ini menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Kemudian skalanya antara 1,0 sampai 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Nah, perhatikan contohnya seperti ini. Sebuah gempa dengan kekuatan 4,8 skala Richter melepaskan energi 32 kali lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan gempa dengan kekuatan 3,8 skala Richter. Jadi di sini kan skalanya 4,8 dengan 3,8 itu selisihnya 1. Jadi setiap 1,0 skala, setiap perbedaan atau setiap selisih, setiap naik 1 skala, berarti energi gempanya ini 32 kali lebih besar. Bisa dipahami ya. Yang kedua adalah gunung api. Ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada erupsi. Erupsi ini adalah naiknya magma yang keluar menuju permukaan bumi. Kemudian ada lahar, merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, gas, dan material lainnya. Yang ketiga ada lava, yaitu magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi. Ada juga kawah, yaitu gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya. Yang kelima ada debu vulkanik atau tepra, yaitu fenomena ketika erupsi gunung berapi terjadi. Yang keenam awan panas atau biasa disebutnya wedus gembel, yaitu hasil letusan seperti awan yang mengalir bergulung. Untuk jenis-jenis gunung api itu bisa dibedakan menurut aktivitasnya, proses terjadinya, dan tipe letusannya. Bisa kalian baca lagi pada LKS halaman 61. Setelah membahas fenomena bencana, selanjutnya adalah poin paling terakhir, yaitu tahapan penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam ini ada 4 tahap. Nah, yang pertama
tahap pencegahan. Tahap pencegahan ini berarti upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau meminimalisir dampak buruk dari bencana alam. Contohnya, ada pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Kemudian, penanaman pohon bakau atau mangrove di sepanjang pantai. Pembuatan tanggul untuk menghindari banjir dan menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman. Itu tahap pertama, yaitu tahap pencegahan. Setelah dilakukan tanggap pencegahan, yang kedua adalah tahap tanggap darurat atau penyelamatan korban bencana alam. Tahap tanggap darurat ini bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana alam langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Meliputi kegiatan penanganan korban bencana alam, termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka. Kemudian penanganan pengungsi, kemudian pemberian bantuan darurat, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap rehabilitasi. Di sini adalah upaya yang dilakukan untuk perbaikan fisik dan non-fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Yang keempat, tahap rekonstruksi, yaitu upaya yang dilakukan pada tahap pembangunan kembali sarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Selanjutnya, prinsip-prinsip penanggulangan untuk bencana meliputi 1. Cepat dan tepat, kemudian prioritas, yaitu tahu mana yang diprioritaskan dalam prosesnya, yaitu yang paling penting atau yang paling dahulu dilakukan itu apa. Yang ketiga, koordinasi, kemudian berdaya guna, transparansi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, non-proletisi, keterpaduan, berhasil guna, dan akuntabilitas. Untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu pada bab 5, Ibu kira cukup. Jika kalian masih perlu penjelasan lebih lanjut, bisa dibaca-baca LKS-nya mulai halaman 51. Baik, kita ulangi atau kita review sebentar untuk materi bab 5 ini, yaitu tadi ada struktur bumi, ada 3, lapisan inti, kemudian lapisan kerak bumi, dan kulit bumi. Selanjutnya ada komponen bumi, ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, pada atmosfer juga dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian gempa bumi dan tsunami, dan ada tindakan tanggap bencana. Tadi ada 4 tahap. Apa saja tadi? Yaitu tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Demikian penjelasan Ibu untuk bab 5. Nah, untuk evaluasi, kalian silahkan mengerjakan uji kompetensi halaman 69, nomor 1 sampai 10. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.